Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Muna Polda Sulawesi Tenggara merilis hasil operasi patuh ANOA 2024, di mana sebanyak 180 kendaraan diamankan akibat terlibat pelanggaran. 180 kendaraan ini meliputi 164 motor, 1 mobil angkutan umum, dan 15 mobil pengangkut barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari media ya di dalam kegiatan press release dalam rangka operasi patuh ANOA 2024 Polres Muna dan jajaran. Ya, ini saya mau menyampaikan hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi patuh ANOA ya dalam pelanggaran analisa evaluasi pelanggaran operasi patuh 2024 ya. Kita mengalami kenaikan di sini dengan jumlah pelanggaran 194. Itu naik 56% dari tahun 2023 yang berjumlah 124. Itu jumlah pelanggarannya. Yang perinciannya terdiri dari tilang 180 dan teguran 14 ya. Tilang sendiri mengalami kenaikan dari yang 2023 itu 62, kemudian di 2024 kita 180 tilang, naik 190%. Teguran mengalami penurunan dari 62 turun menjadi 14, jadi turun sekitar 77%. Kemudian untuk kendaraan bermotor yang terlibat pelanggaran, jenisnya yang paling banyak adalah sepeda motor, itu 164. Kemudian mobil penumpang 1 dan mobil barang 15. Ya. Itu semuanya mengalami kenaikan dari tahun 2023. Kemudian barang bukti yang disita di dalam pelaksanaan operasi patuh 2024. Yang pertama yang paling banyak kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor itu mengalami kenaikan dari 2023 ke 2024, itu naik sekitar 350%, yang di 2023 16 kendaraan, di 2024 naik menjadi 72 kendaraan. Kemudian di bawahnya ada STNK, mengalami kenaikan juga di 2023 22, kemudian di 2024 68 STNK naik 209%. Kemudian SIM mengalami kenaikan juga di 2023-24 dan mengalami kenaikan di 2024 menjadi 40 lembar SIM, naik sekitar 67%. Jadi totalnya kita mengalami kenaikan sekitar 190% dari yang di tahun 2023 62 menjadi di 2024 180 barang bukti, naik sekitar 160%. Kemudian kecelakaan, analisa evaluasi kecelakaan laka lantas Pos Patuh 2024, kita mengalami penurunan. Ya, jumlah laka mengalami penurunan di tahun 2023 itu ada 3 laka, di 2024 menurun menjadi 2 laka. Dan yang menyebabkan kemudian luka ringan juga mengalami penurunan dari sebelumnya 3 dan sekarang di 2024 menjadi 2. Termasuk juga kerugian material mengalami penurunan dari 10 juta yang sekarang di tahun 2024 1 juta. Jadi secara total kita mengalami penurunan dari tahun 2023 dan 2024. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan press release operasi patuh ANOA 2024 pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang, Penas, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Penas, Kalimalang, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Cawang maupun dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Jakarta Utara, yaitu dari arah Pulau Gadung maupun dari arah Tanjung Priuk.
dalam situasi ramai cenderung tersendat sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, begitu juga untuk lalu lintas dari arah Tanjung Priok maupun Pulau Gadung dalam situasi ramai cenderung tersendat menuju ke arah Cililitan. Lalu lintas dari arah Basuki Rahmat yang akan menuju ke arah Maijen Sutoyo dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Cipinang yang akan menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, Kapolres Penajem Pasar Utara AKBP Supriyanto mendampingi Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam rangka kegiatan pengecekan di Polresta Khusus Ibu Kota Negara serta Rusun Polri IKN Nusantara. Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Supriyanto mendampingi Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam rangka kegiatan pengecekan di Polresta Khusus Ibu Kota Negara atau IKN serta Rusun Polri IKN Nusantara. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai operasional di Polresta Khusus IKN yang dibangun serta memeriksa kesiapan Rusun Polri yang akan digunakan untuk tempat tinggal personel kepolisian jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan anggota kepolisian yang bertugas di wilayah IKN. Selama pengecekan, Kapolda dan Wakapolda Kaltim melakukan inspeksi langsung di lokasi pembangunan Polresta Khusus IKN. Keduanya juga meninjau kondisi Rusun Polri untuk memastikan bahwa fasilitas yang akan dibangun tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan segala aspek operasional berada dalam kondisi optimal. Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Supriyanto berkomitmen untuk terus meningkatkan pengecekan dan inspeksi proses pembangunan di Polresta Khusus IKN serta Rusun Polri demi menunjang kinerja dan kesejahteraan anggota kepolisian. Pengecekan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, serta memastikan kesiapan pembangunan Polresta Khusus IKN dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dari Polres Penajam Pasar Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan hari kedua di Ibu Kota Nusantara dan meninjau langsung kawasan Istana Kepresidenan pada Senin lalu. Kepala negara yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno ini turut mengajak awak media untuk meninjau sejumlah ruangan yang ada di kawasan Istana Kepresidenan termasuk kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Presiden mengajak awak media berkeliling melihat lobi kantor Presiden, ruang konferensi pers hingga Plaza Pandang. Presiden mengatakan bahwa saat ini progres perkembangan pembangunan IKN masih berjalan dengan baik. Menurut Presiden, saat ini masih terdapat ribuan orang yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan IKN. Oleh karenanya, Presiden tidak ingin kehadirannya mengganggu progres pembangunan yang sedang berjalan. Presiden mengatakan bahwa akan mulai bekerja di kantor Presiden kawasan IKN, mulai dari penerima tamu hingga menggelar rapat. Presiden juga turut mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik. Kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam
proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan. Semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden, tetapi saya nggak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja, supaya nggak semuanya yang bekerja nggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, masih semuanya masih dalam. Polres Bontang berkolaborasi dengan Pemkot Bontang dan Kodim 0908 Bontang mencetuskan program pembinaan dan latihan dengan sasaran pemuda-pemudi pelajar yang akan melanjutkan jenjang melalui jalur pendidikan kedinasan. Polres Bontang berkolaborasi dengan Pemkot Bontang dan Kodim 0908 Bontang mencetuskan program pembinaan dan latihan dengan sasaran pemuda-pemudi pelajar yang akan melanjutkan jenjang melalui jalur pendidikan kedinasan. Hal ini sesuai dengan visi misi yang diamanahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa arah pembangunan jangka panjang 2024 hingga 2045 adalah mempersiapkan segala lini pembangunan menuju Indonesia maju untuk mencapai Indonesia Emas. Hal ini menjadi landasan bagi seluruh aparatur negara dalam menentukan langkah dan upaya pencapaian visi itu. Melandasi hal itu untuk mendorong terciptanya SDM unggul, Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing berkolaborasi dengan Pemkot Bontang dan Kodim 0908 Bontang mencetuskan program pembinaan dan latihan dengan sasaran pemuda, pemudi, pelajar yang berminat melanjutkan jenjang melalui jalur pendidikan kedinasan seperti halnya rekrutmen Polri, TNI, IPDN, STIN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika atau STIS, dan berbagai program pendidikan yang berada di bawah lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Wali Kota Bontang Basri Rasya menyampaikan program ini adalah satu terobosan baru untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap dan mumpuni menjawab segala tantangan ke depan, khususnya jenjang pendidikan kedinasan yang nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan aparatur negara. Tentunya akan memerlukan persiapan khusus untuk bisa mengikuti pendidikan kedinasan sehingga program ini tercetus dan diharapkan menjadi role model yang bisa berkelanjutan. Program Binlat ini akan berlangsung selama 1 bulan dan telah dibuka secara resmi pada 26 Juli 2024. Dalam seleksi peminat telah terakomodir 80 peserta dari pelajar SMA, SLTA, sederajat se-Kota Bontang. Nantinya instruktur Binlat dari TNI, Polri, dan lembaga pemerintah yang akan memberikan materi pengenalan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, dan loyalitas dibarengi pembinaan mental, ideologi, dan fisik yang memadai. Dari Humas Polres Bontang Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2023. Untuk informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda berikut ini.